Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di sini, Wahab Sahrani Cina. Nah, pada hari ini saya ingin membahas terkait cara berbicara yang baik yang perlu diperhatikan agar komunikasi yang lebih efektif. Nah, bagaimana caranya guys? Nah, gini ya. Satu hal yang perlu diperhatikan yaitu dalam cara berbicara kita yang baik itu merupakan suatu hal yang terkadang memang perlu dipelajari setiap orang, dan sebab itu kita harus mempunyai kecakapan dalam kemampuan berbicara. Kemudian satu hal lain lagi, maka komunikasi yang terjalin antara setiap individu akan lebih efektif seandainya kita perlu memberikan sebuah kontribusi dalam hal pada saat kita berbicara di depan publik, kayak gitu guys ya. Nah, hal ini mungkin bisa yang mempengaruhi orang lain agar bisa kita berkomunikasi dengan baik. Satu hal lagi yang perlu kita perhatikan yaitu komunikasi yang terjalin antara individu maksudnya akan lebih efektif. Di era saat ini ya, kita berbicara atau berkomunikasi juga yang baik itu memiliki harus keterampilan yang mendasar seharusnya yang dimiliki dalam setiap orang. Nah, untuk itu sebaiknya pribadi yang kita miliki ini di dalam lapisan masyarakat kita dituntut untuk bisa berkomunikasi dan juga bisa berinteraksi secara sosial ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan komunikasi yang baik itu juga dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat dan juga secara pribadi, dan juga yang akhirnya kita nanti bisa berkecimpung dalam dunia kerja, masyarakat, teman, dan sebagainya lainnya. Kayak gitu guys ya. Ada dua hal yang bisa menjadi tolak ukur sebuah komunikasi yang efektif. Yang pertama ya, kemampuan yang untuk menyampaikan dengan baik dan jelas pada lawan bicara, kayak gitu ya. Nah, yang kedua yaitu kemampuan untuk mendengarkan dengan seksama apa yang orang lain sampaikan saat berbicara kepada kita. Nah, yang pertama ya, kita bahas dulu ya. Kemampuan untuk menyampaikan pesan yang baik dan jelas kepada lawan bicara. Maksudnya itu begini, kita menyampaikan sesuatu pembicaraan itu harus jelas, dengan intonasi yang baik, dengan sebuah ungkapan-ungkapan bahasa yang bisa dimengerti orang lain, dan lawan bicara kita itu mampu istilahnya mengkonsumsi ataupun mengerti, dapat mencerna apa yang kita omongkan, kayak gitu guys ya. Nah, hal itu bisa kita minimalisir dengan menggunakan kata-kata yang simple, mudah dimengerti, dan biasanya yang universal, istilahnya bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Tidak terlalu istilahnya menggunakan kata-kata high class ataupun yang apalah berbahasa Inggris terlalu berlebihan. Nanti mereka sendiri yang akan tidak mengerti. Seandainya kita masuk dalam dunia kerja, mungkin mereka akan paham apa yang akan kita sampaikan. Namun berbeda halnya seandainya kita masuk dalam perkampungan ataupun dusun ataupun orang-orang yang awam atau belum mengerti dengan bahasa yang akan kita gunakan, kayak gitu. Kita perlu menghindari itu. Kemudian yang kedua yaitu kemampuan untuk mendengarkan dengan seksama apa yang orang lain sampaikan saat berbicara dengan kita. Mendengarkan, ini intinya mendengarkan, garis bawah ya, mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan orang lain saat berbicara kepada kita. Nah, ini berbanding terbalik dengan hal yang pertama tadi. Nah, yang pertama tadi kita berbicara, kalau ini kita mendengarkan orang lain berbicara dan apa yang disampaikan kepada kita. Nah, orang lain yang menyampaikan itu sendiri kita harus memahami, mengerti dulu apa dan bagaimana maksud tujuannya, latar belakangnya atau apa, sehingga kita bisa mampu mencerna atau mengerti dan mengaplikasikan apa yang mereka sampaikan sehingga sampai kepada kita dengan baik.
Nah, kita bisa mempresentasikan ataupun melaksanakan apa yang akan kita kerjakan. Hal ini menjadi optimalisasi ataupun apa yang kita lakukan bisa maksimal. Nah, mulai saya membahasakan bahasa-bahasa mereka sendiri ya. Hal itu sebenarnya bisa menjadi sangat simpel jika seandainya kita mampu menerapkan dan mulai kita mengerti apa yang mereka bicarakan. Kemudian tak jarang juga seandainya ada yang sering memiliki hambatan guys ya dalam berkomunikasi. Hambatannya apa aja guys? Nah, bisa saja yang mereka gunakan kata-katanya itu mengandung unsur bahasa Inggris ataupun bahasa daerah. Sementara beberapa wilayah atau dalam kearifan lokal itu sendiri bahasa yang digunakan sangat istilahnya masih natural. Jadi akan susah dimengerti, akan susah bisa dipahami, dan itu mungkin akan berbanding terbalik, nanti apa yang kita sampaikan akan menjadi sia-sia. Nah, kayak gitu guys ya. Berlama-lama kita berbicara namun tidak dimengerti dengan orang lain, kayak gitu guys ya. Hal tersebut yang bisa karena kurang pahamnya tentang cara berbicara yang baik. Bagaimana kita mengungkapkan sebuah intonasi apabila kita berbicara cepat, maka orang lain tidak akan mengerti bahasa kita dengan seksama. Tapi kita berbicara dengan lamban, dengan seksama atau dengan santai, maka akan mudah dicerna ataupun dipahami orang lain secara maksimal. Nah, itu pemahaman tentang cara berbicara yang baik guys ya. Nah, kemudian ada 4 sebenarnya pondasi utama yang bisa kita gunakan untuk berbicara di depan orang banyak. Nah, ini public speaking istilahnya orang-orang yang kekinian kayak gitu guys ya. Nah, untuk kita dalam public speaking itu sendiri ataupun dalam kita berbicara di depan orang banyak itu guys, biasanya kita seorang pakar sudah di bidangnya itu, bagaimana cara berbicara yang baik juga di hadapan orang lain juga bisa meyakinkan. Nah, kayak gitu ya. Kita harus mampu meyakinkan bagaimana orang mendengarkan pembicaraan kita, itu mereka akan mengerti dan paham, dan mereka seandainya juga sudah mengerti, mereka pasti akan bertanya, menanyakan balik apa dan bagaimana, hal apa yang mungkin menjadi kendala kayak gitu bagi mereka, kayak gitu ya. Nah, saat berbicara kita juga harus meyakinkan, bisa dengan istilahnya kita mempraktekkan atau mengaktualisasikan bahasa yang kita sederhanakan sesederhana mungkin, yang mungkin bisa mereka terapkan nanti pada saat setelah kita sampaikan. Dan meyakinkan orang di depan umum itu sendiri bukan hal yang mudah guys ya, bukan perkara yang mudah. Ini bahkan bisa sangat sulit, karena saya sendiri kalau seandainya menyampaikan beberapa poin-poin ataupun pada saat saya melakukan hal di lapangan, kebetulan saya juga sebagai penerang untuk bubuhan dari ataupun orang-orang dari pariwisata, saya sendiri menerangkan kepada orang-orang dari Pokdarwis atau masyarakat yang tentang pariwisata, itu akan sangat sulit, akan mendapatkan kendala seandainya mereka tidak mengerti. Karena yang saya hadapi adalah masyarakat yang ada di desa, sehingga mereka harus kita menggunakan dengan kata-kata yang sederhana, yang mudah dimengerti. Nah, ada yang bapak-bapak yang berumur, ada yang anak-anak muda mungkin yang agak gaul, ada yang sebaya kayak gitu guys ya. Hal ini yang perlu kita perhatikan agar nantinya pada saat kita menyampaikan apa yang perlu kita sampaikan tadi mudah dimengerti dan dipahami secara maksimal. Nah, kayak gitu guys. Ada banyak faktor sih yang mungkin bisa mampu untuk menjadikan topik yang kita bawakan ini, dengan cara memulai pembicaraan, kebiasaan kita dalam berbicara dengan orang lain, dan juga ada berbagai hal lainnya yang mungkin bisa kita angkat menjadi topik kayak gitu guys ya. Nah, 4 tips ini yang bisa dijadikan pondasi
saat kita memulai berbicara di depan orang banyak. Nah, salah satunya adalah ini, kita bahas dulu ya. Kita dari bahasanya yang asli ya, bahasa Inggris dulu sedikit baru kita artikan. Honesty. Honesty ini adalah kejujuran. Berbicara dengan jelas dan benar tanpa ada sesuatu yang perlu disembunyikan atau bermaksud mengelabui audiens atau lawan bicara kita. Nah, ini perlu dihindari guys. Bagaimana kita mengungkapkan sebuah pembicaraan itu secara gamblang dan tidak perlu ditutup-tutupi. Apa yang kita punya, apa yang kita mengerti, apa yang tidak kita bisa mengerti, itu kita share. Dan pengalaman-pengalaman kita itulah yang harus kita share. Dalam berbagi pengalaman seperti begitu, mereka mampu juga akan mengerti. Dan apa pengalaman kita jelaskan, mereka harus mengerti juga. Dan kendala kita harus sampaikan agar mereka pada saat mereka mengalami kendala tersebut, mereka mengerti dan paham hal-hal apa. Seandainya contohnya pada saat saya menyampaikan kepada masyarakat ataupun pada masyarakat di desa itu, saya mengalami kendala seandainya pada saat kita kendala susahnya mengumpulkan orang banyak. Nah, saya harus menyampaikan itu kepada masyarakat ataupun desa setempat dan bagaimana cara menanggulanginya dengan mengumpulkan masyarakat itu seperti apa. Hal-hal poin seperti itu, contohnya saya harus berhubungan dengan kepala desa, saya harus berhubungan dengan BPD-nya ataupun dengan tokoh masyarakat setempat yang bisa menemani saya atau menghubungkan saya dengan masyarakat yang ingin saya sampaikan atau audiens saya nanti, kayak gitu guys ya. Nah, untuk yang hal lainnya adalah pada saat kita pertemuan tadi. Nah, pertemuan tadi kita harus sambil berbicara apa adanya, yang tadi simple, dan kita harus akrab kayak gitu guys ya dengan mereka. Nah, selanjutnya mungkin yang kedua yaitu authenticity atau dengan menjadi diri kita sendiri, tidak perlu menjadi orang lain. Nah, kita tidak usah berusaha menjadi orang lain, tetapi ataupun berpura-pura menjadi orang yang berbeda. Nah, itu jangan, perlu dihindari, karena itu semua akan menjadikan Anda tidak natural atau bahkan Anda dikatakan membohongi mereka sendiri nanti akhirnya. Nah, hal kayak gini perlu dihindari, karena jati diri Anda atau diri kita sendiri nanti akan suatu saat nanti mereka akan mengerti apa yang akan kita lakukan, apa yang kita sampaikan tadi menjadi tidak sesuai. Nah, hal ini merupakan menjadi berbanding terbalik apa yang kita sampaikan. Nah, perlu kita hindari itu, atau otentik menjadi diri kita sendiri tadi ya. Nah, tidak perlu berusaha menjadi orang lain, seperti kayak orang-orang terkenal atau pembicara terkenal ataupun yang lainnya. Jadilah diri sendiri tadi. Ini menjadi istilahnya bagaimana kita membangun kepercayaan diri sendiri. Akhirnya nanti memberikan sebuah kepribadian buat mereka, dan mereka akan mengerti guys, kayak gitu. Kalau seandainya itu nanti yang terjadi ataupun kita tidak menjadi diri sendiri, nanti akan berbalik, mereka tidak akan mempercayai kita lagi karena pembicaraan kita tadi tidak sesuai dengan kenyataan, kayak gitu guys ya. Nah, yang selanjutnya yang ketiga adalah integrity, atau kita ucapan kita itu benar-benar kita lakukan, melakukan apa yang disampaikan. Integritas yang didapatkan ketika apa yang Anda ucapkan itu benar-benar kita lakukan. Nah, satu hal kayak seperti saya mengundang masyarakat,
Kemudian saya memberikan pelajaran materi seperti fotografi atau videografi. Kemudian saya ajarkan kepada mereka, contoh hal kecil adalah memberikan fotografi dengan smartphone. Nah, bagaimana tutorialnya nanti saya sampaikan materinya itu berdurasi sekian menit. Nanti saya akan lakukan praktek. Praktek itu itulah yang menjadikan yang saya lakukan tadi benar-benar saya lakukan. Nah, itulah namanya integrity, atau apa yang kita sampaikan menjadi tanggung jawab kita, hal besar yang kita lakukan nanti untuk mereka. Nah, setelah itu mereka akan mengerti apa yang kita sampaikan tadi, menjadi bahan penting bagi mereka untuk mereka melakukan juga seperti kayak materi-materi yang saya sampaikan tadi, kayak fotografi. Materi saya sebesar istilahnya berdurasi berapa menit tadi, kemudian kita lakukan praktek, dia atau audiens saya tadi mengerti, kemudian praktek bersama. Mereka yang memiliki foto ataupun dengan kamera DSLR, mereka melakukan praktek kita bersama. Nah, adapun hasilnya nanti mereka secara sharing dengan saya ataupun dengan yang lain, saling berbagi istilahnya apa yang mereka lakukan. Jadi menjadi istilahnya real dalam penyampaian kita tadi, istilahnya dalam materi yang sudah disampaikan tadi. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir atau yang keempat dalam pembahasan ini adalah love atau cinta. Nah, ini unik guys ya. Di sini tidak berkaitan sama sekali ya dengan hal romantis, maksudnya tidak. Hal ini ya tidak berkaitan dengan hal romantis atau melainkan mencintai orang lain atau apa, dengan tulus mengharapkan perbuatan mereka dan para pendengar mereka ataupun dengan lawan bicara. Nah, ini adalah bagaimana kita berbicara dengan lawan bicara kita itu menjadi tulus saja guys ya. Apa yang kita sampaikan itu seperti tulus. Nah, kita berbuat untuk mereka, nah para pendengar atau lawan bicara kita menjadi istilahnya tanpa beban bagi kita, memberikan kontribusi untuk mereka atau bermanfaat bagi mereka. Itulah yang kita sampaikan, sehingga nanti akhirnya mereka menjadi mengerti, paham, dan bisa menerapkan. Dalam kita beristilahnya beragama Islam itu, orang yang paling best itu adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hal inilah yang menjadi fondasi kita untuk berbuat kebaikan. Begitu guys ya, sedikit masuk dalam agama kita ya. Nah, selanjutnya itu cara menyusun pembicaraan yang efektif. Cara yang menyusun pembicaraan yang efektif itu ya, yaitu pertama, yaitu yang pertama berpikir sebelum berbicara. Nah, berpikir sebelum berbicara ini maksudnya kita menjalin komunikasi dan yang baik dan lancar. Alangkah lebih baiknya seandainya kita dalam berbicara itu berpikir dahulu sebelum berbicara. Jadi menyusun pembicaraan itu secara efektif dan tertata rapi dengan berbicara yang baik. Itu tadi yang saya sampaikan, bahwa apa yang kita sampaikan tadi mudah dimengerti untuk orang lain, sehingga apa yang kita sampaikan tadi sangat mudah. Hal ini menjadi potensi besar kita menjadi pembicara yang sangat disenangi, bahkan menjadi pembicara yang istilahkan diidolakan bagi mereka. Nah, satu hal lain lagi, kita perlu menjadi satu ikonik. Apa yang menjadi ikon kita di dalam situasi yang terdesak bersama lawan bicara kita kan. Misalnya ada topik pembicaraan yang belum kita kuasai, nah cobalah diam sejenak,
Nah, kita coba berpikir dengan jernih guys ya, sebelum kita mengeluarkan kata-kata apa yang harus kita sampaikan. Susun dulu kalimatnya, kemudian kita berbicara untuk menghindari istilahnya keluarnya pesan yang salah atau membingungkan untuk audiens. Nah, itulah yang perlu dihindari agar mereka bisa paham atau mengerti apa yang kita sampaikan tadi, kayak gitu guys ya. Nah, ini langkah yang sederhana guys ya, awal yang paling sederhana untuk kita supaya bisa berbicara yang baik dan benar. Selanjutnya kita perlu memahami lawan bicara kita. Nah, lawan bicara kita ini guys, seandainya kita tahapnya ini perlu kita mengetahui lawan bicara kita. Ada menentukan kata-kata yang apa yang harus kita keluarkan. Kita tidak bisa menganggap semua orang sama. Kecerdasan seseorang atau lawan bicara kita itu sendiri tidak bisa kita anggap semua sama. Pengetahuan dan daya tangkap orang itu berbeda-beda, kayak gitu guys ya. Nah, yang kita berbicara dengan anak-anak, kita gaya bahasa kita berbeda. Kemudian yang remaja juga kita harus gaya bahasanya berbeda. Kemudian dengan kaum yang lebih tua daripada kita, itu juga harus berbeda. Hal itu istilahnya agar yang tadinya itu sulit, yang tidak bisa dipahami, menghindari sulit tidak bisa dipahami orang-orang awam tadi, atau yang kurang mengerti bahasa yang kita gunakan ataupun lawan bicara kita tadi itu, kayak gitu guys ya. Nah, itu tadi ya. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu adalah buat pembicaraan yang ringkas dan efektif. Hal ini sangat mempengaruhi untuk pembicaraan kita singkat sederhana itu dengan ciri-ciri komunikasi yang efektif istilahnya. Ciri-ciri komunikasi yang efektif itu yang mungkin memberikan informasi secara langsung yang sesuai, kemudian dengan maksud yang disampaikan menghindari penyampaian informasi yang tidak sesuai dan juga bahkan kesannya bertele-tele guys ya. Saat kita berdiskusi atau berbicara dengan orang lain kayak gitu. Dan itu akan nanti bisa membuat orang bingung atau menjadi bosan atau boring istilahnya zaman sekarang guys ya. Nah, itu yang perlu dihindari. Nah, selain itu juga kita harus menggambarkan atau memberikan contoh konsep bahasan yang akan kita sampaikan kepada lawan bicara kita dapat membantu menyampaikan pesan apa yang akan kita sampaikan, yang dimaksud dari kita sendiri kepada audiens, kayak gitu guys ya. Nah, selanjutnya saya akan angkat lagi yaitu menyampaikan informasi secara detail. Menyampaikan informasi secara detail. Detail itu adalah secara rinci atau jelas atau diuraikan secara menyeluruh atau diuraikan lagi secara istilahnya apa adanya, semua yang ada di situ menjadi jelas, lebih jelas lagi. Itulah detail. Nah, biasanya penyampaian informasi ini secara rinci ini menghindari pertanyaan lebih lanjut. Kalau kita menyampaikan sesuatu itu dengan rinci, maka pertanyaan itu akan sedikit. Karena tadi kita sudah menyampaikan secara rinci. Mereka akan lebih jelas dalam saat atau pada saat kita menyampaikan ke audiens. Penyampaian informasi itu lebih spesifik biasanya dalam untuk membantu lawan bicara kita untuk mengerti apa yang kita maksud atau apa yang kita ingin sampaikan kepada audiens, kayak gitu. Nah, hal itu tentu akan terutama soal pekerjaan atau bagaimana kita menyampaikan informasi yang lengkap dan juga mudah untuk dimengerti, begitu teman-teman. Nah, hal lain lagi yang kelima yaitu bahasa tubuh.
Nah, ini juga bisa mempengaruhi teman-teman ya. Bahasa tubuh ini menjadi sangat penting guys ya. Kita bisa menjadi apa yang kita sampaikan tadi bisa dimengerti dengan seksama dengan oleh mereka. Misalkan kita dengan bahasa tubuh itu biasanya diperhatikan dalam berkomunikasi guys ya. Hal-hal seperti yang kayak eye contact atau dengan kontak mata, dengan senyuman, kemudian dengan postur tubuh atau gestur kita, gerakan tubuh kita menggambarkan kita sebagai lawan bicara lebih responsif serta terpercaya. Nah, bahasa tubuh kita yang positif tadi yang bisa membuat orang lebih senang pada saat kita berkomunikasi dengan mereka ataupun dengan audien yang kita sampaikan tadi guys ya. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Itu mungkin bisa dipahami ya. Nah, satu hal lagi guys ya yang perlu diperhatikan yaitu bagaimana lawan bicara kita tadi ya. Nah, ini sudah menjadi topik pertama kita. Bagaimana pada saat kita berbicara dengan lawan bicara kita juga perlu fokus untuk mendengarkan lawan bicara kita pada saat mereka berbicara. Bagaimana kita memulai percakapan, kemudian menjadi pendengar yang baik, kemudian kita juga memberikan perhatian atau fokus yang penuh pada mereka. Kemudian pada saat lawan bicara kita menyampaikan sesuatu, jangan memotong pembicaraan atau bersikap acuh. Nah, kita jangan memotong pembicaraan atau bersikap acuh ketika lawan bicara kita sedang berbicara. Artinya kita memberikan kesempatan lawan bicara kita untuk berbicara dengan kita. Kayak gitu guys ya. Nah, berikan isyarat seperti mengangguk. Nah, kayak gitu ya. Agar mereka bisa mengerti atau respon positif kita menjadi apa yang dia sampaikan menjadi respon positif yang kita keluarkan tadi guys. Nah, berbicaralah ketika mereka sedang selesai berbicara, baru kita bisa belajar menghargai pendapat mereka terlebih dahulu kayak gitu guys ya. Nah, itulah mungkin beberapa tip dan triks. Nah, kalau seandainya kita menyampaikan bagaimana kita speaking atau public speaking untuk pemula itu ada juga sih sebenarnya. Saya ingin sampaikan juga 7 tip untuk public speaking itu guys ya. Yang pertama yaitu kuasai diri dan topik lawan bicaramu kayak gitu ya. Menguasai diri artinya itu paham topik pembicaraan apa yang kita sampaikan. Kemudian yang kedua yaitu kembangkan pembicaraan. Jangan pernah kita terpaku dalam satu topik pembicaraan aja. Hal ini juga kita orang lain menilai kita pada saat kemungkinan kita nanti satu topik aja, maka besar kemungkinan pembicaraan nanti tidak bisa bertahan lama kayak gitu guys ya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu buatlah komunikasi dua arah. Maksudnya di sini kalau seandainya kita komunikasi dua arah itu kita tidak bisa mendominasi seseorang ataupun audien kita untuk harus komunikasi yang baik. Contohnya dengan buatlah komunikasi kita dengan saling menimpali satu sama lain atau saling istilahnya berbicara. Kita bisa bertanya dengan mereka ataupun dengan memberikan informasi yang setimpal juga, atau berbicara depan orang banyak itu kita memberikan pertanyaan kemudian mereka akan menjawabnya kayak gitu guys. Maksudnya kayak gitu ya. Kemudian yang keempat, jangan membaca kata demi kata. Nah kayak gitu ya. Maksudnya itu kita dengan naskah itu artinya kita tidak terlalu menatap naskah kita atau melihat contekan kita. Sesekali aja kita melihat seperti apa yang saya lakukan ya, nah sesekali aja. Tapi kita sampaikan itu kita harus kuasai kayak gitu guys ya. Nah,
Yang penting adalah poin-poin yang ingin kita sampaikan itu bisa sampai ke audien kita. Kemudian yang selanjutnya yang kelima yaitu belajar intonasi. Intonasi suara itu juga sangat penting guys. Jangan datar kepada audien dan cepat. Audien itu nanti bisa merasa bosan. Gunakan juga intonasi. Intonasi itu yang bisa terdengar dan menyenangkan kayak gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu ekspresi. Ekspresi kita itu jangan datar, polos, mukanya flat. Nah, wajah terlihat semangat atau percaya diri. Nah, audien nanti akan lebih tertarik. Dan jika pembicaranya wajahnya kusut suram, kan nggak nyaman dipandang mata kayak gitu. Jadi mereka akan tidak tertarik, bahkan mendengarkan pun menjadi ogah kayak gitu guys ya. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, berlatih dengan teman. Bisa kita berbicara dengan teman ataupun dengan sahabat ataupun dengan orang-orang yang kita anggap bisa memiliki atau membantu kita saat kita mengobrol atau menjadi lebih puas, kemudian minta bantuannya, kemudian menjadi ngobrol dengan santai kayak gitu teman-teman ya. Nah, tanpa kita sadari kalau seandainya kita terus latihan dengan seseorang akan melatih kita bagaimana cara kita mengatur kata-kata yang kita sampaikan dengan baik. Nah, hal ini akan merasa kita lebih santai, terbiasa berbicara dengan orang lain ataupun dengan orang yang asing dengan kita kayak gitu ya. Nah, oke, itu aja mungkin dari saya yang ingin saya sampaikan, sedikit tip dan triks pada saat kita berbicara, 7 tip kita public speaking atau bagaimana cara berbicara yang baik untuk pada saat kita berbicara di depan orang banyak. Oke, sekian dari saya Wahab Salani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan saya ucapkan sampai jumpa di next video selanjutnya. See you.